Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Apakah kalian tahu apa itu data? Jadi di sini, menurut Zulkifli AM, data merupakan keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah atau original yang belum diolah. Menurut Ari Kunto, data merupakan semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Menurut Supriyanto dan Ahmad Muhsin, data merupakan bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya yaitu, data merupakan sekumpulan fakta yang belum diolah menjadi informasi. Menurut Abdul Qadir MC Faden dan kawan-kawan, informasi merupakan data yang telah diproses. Pemrosesan data tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang telah diproses tersebut dapat meningkatkan pengetahuan orang yang menerima dan menggunakannya. Menurut Anton M. Mulyono juga mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses, namun pemrosesan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Anton M. Mulyono juga menyatakan bahwa informasi merupakan keterangan, kabar berita, pemberitahuan, penerangan, atau bahan nyata lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil kesimpulan atau sebuah keputusan tertentu. Davis mengemukakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki bentuk yang berarti dan bermanfaat bagi penerimanya, yaitu untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya yaitu, informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah menjadi informasi. Menurut Tafri D. Muhyuzir, sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi entitas terkait tunggal dan mendukung satu sama lain, sehingga menjadi informasi yang berharga bagi mereka yang menerimanya. Menurut O'Brien, sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit dikelola orang, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, jaringan komputer dan jaringan komunikasi data, dan juga database atau basis data, yang menggunakan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang yang berbentuk organisasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi yaitu suatu kombinasi atau sekumpulan komponen dan teknologi yang digunakan untuk membantu mengelola organisasi atau manajemen. Data yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru, data pelaksanaan tes, data pengumuman tes, data hasil tes, data mahasiswa yang mengikuti tes, data pendaftaran PKKMB, dan data panitia. Alur atau proses pendaftaran secara online yaitu terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kampus atau perguruan tinggi, kemudian akan mendapatkan nomor atau kode pembayaran. Setelah itu, informasinya akan diinputkan oleh panitia. Lalu mahasiswa baru melakukan pembayaran di Bank Mandiri Syariah atau bank yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, mahasiswa baru akan mengaktifasi pada aplikasi pendaftaran online, kemudian mahasiswa baru akan login pada aplikasi dan mengisi data atau berkas yang diperlukan. Setelah itu, panitia akan menginputkan atau menerima berkas tersebut yang selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tes atau aktivasi tes. Tes yang dilakukan yaitu tes tertulis. Setelah melakukan tes, panitia akan mengumumkan hasil tes. Jika lolos, maka mendaftar lagi untuk mengikuti PKKMB. Setelah itu melakukan registrasi perkuliahan. Sedangkan pendaftaran langsung atau offline, calon mahasiswa akan mengisi formulir atau melengkapi berkas pendaftaran. Setelah itu melakukan registrasi pembayaran. Panitia PKKMB akan menginputkan bukti pendaftaran calon mahasiswa baru itu
Kemudian, panitia akan memverifikasi pembayarannya untuk melakukan tes. Selanjutnya, setelah tes dilaksanakan, maka panitia akan memberikan informasi mengenai hasil tes. Jika lulus, maka calon mahasiswa baru akan registrasi untuk perkuliahan dan mengisi KRS untuk persyaratan perkuliahan. Peran sistem informasi dalam kampus yaitu untuk keperluan pengolahan data-data akademik, sehingga proses kegiatan akademik dalam perguruan tinggi dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat. Atau bisa juga untuk memecahkan suatu masalah dalam perguruan tinggi dan mengambil sebuah keputusan, serta untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang dapat melayani atau menyediakan layanan informasi yang lebih baik dan efisien untuk mahasiswanya.